lebih lagi Kau yang mau dipakai oleh-Mu Tuhan. Hanya dekat kepadamu aku rasakan tenang. Hanya dalam hadirat-Mu ku rasakan damai-Mu.
waktu sejenak, pejamkan matamu di hadapan Tuhan. Mari kita sembah Dia. Haleluya, glory, haleluya. Mari ambil waktu sejenak di dalam hati dan pikiranmu, tenangkan pikiranmu. Mari berdoa kepada Dia, serukan namanya, agungkan namanya yang kudus. Mari sembah Dia, ucapkan terima kasih-Mu, karena hanya dekat Allah saja aku tenang. Ketika kita tidak bisa melihat jalan kemana akan pergi, namun Tuhan yang membuka jalan. Ketika ada pergumulan dalam isi hati kita, tidak ada yang mengetahui, namun Tuhan yang tahu. Mari bawa sembah syukur, agungkan nama yang tinggi. Syukurmu, angkat pengangguranmu dari dalam hatimu, dari dalam tempatmu, dari di pikiranmu. Mari agungkan Dia di tempatnya yang maha tinggi. Ketika engkau tidak bisa menyembah Tuhan, bukan berbicara kata-kata yang indah, namun ketika engkau mengucapkan terima kasih Tuhan. Tuhan, Engkau baik, Engkau Bapa di atas kami Tuhan, Engkau Raja di atas segala raja. Maka penyembahan itu datang dalam hatimu. Penyembahan itu membuat kita lebih dekat, karena kita melekat dengan apa yang kita sembah. Kami tinggikan nama-Mu. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Engkau balut setiap hati, Engkau buka setiap hati. Kami hanya mau dekat dengan-Mu. Jangan jauhkan kami dari kasih-Mu. Kami mau serupa dengan-Mu. Kami mau serupa dengan-Mu. Kami semakin kecil, Engkau semakin besar. Terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya, glory, haleluya. Sore hari ini kami datang di hadapan Tuhan karena kami tahu setiap kami membutuhkan Tuhan. Dan kami tahu bahwa setiap kami terbatas dengan apa yang kami miliki. Namun kami tahu Tuhan akan mengendalikan setiap hidup kami walaupun di masa muda kami. Tuhan, pada sore hari ini, apapun yang Engkau mau perkatakan, apapun yang Engkau mau percayakan dalam hati kami, beritakanlah pada sore hari ini. Sehingga setiap kami yang menerima firman-Mu, kami bukan cuma datang untuk rutinitas, kami bukan cuma datang untuk beribadah, namun hari ini kami mau berbicara dengan Tuhan. Yaitu kami bukan hanya mau berbicara apa mau kami, namun kami mau mendengarkan apa mau Tuhan. Apa mau apa-apa kami, apa mau Raja kami, apa mau Tuhan kami. Sehingga kami tahu apa yang kami kerjakan seturut kehendak Tuhan. Bukan cuma berhasil, namun kami mau menyenangkan hati Bapa di sorga. Di dalam nama Yesus, kami siap sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Selamat sore semua.
Kita buka firman Tuhan Yohanes 4 ayat yang ke-34. Seringkali kita ini berusaha mengejar yang namanya keberhasilan. Betul ya? Memang gak salah waktu kita mengejar keberhasilan. Karena keberhasilan adalah satu prestasi dalam kehidupan. Namun prestasi tersebut harus kita lihat apakah prestasi ini berguna. Setelah prestasi ini berguna, tidak mungkin cuma sampai di sana juga. Contoh, saya seorang anak, saya punya ayah. Saya pintar sekolah, apa yang saya pelajari bisa berguna. Apa setelah berguna saya bisa bekerja menghasilkan uang. Namun semuanya itu ternyata saya menjadi anak yang kurang ajar, tidak punya karakter yang baik dan sebagainya. Berarti saya berhasil dalam dunia, namun sebenarnya saya gagal dengan hubungan saya dengan ayah saya karena saya mengecewakan dia dan saya tidak berkenan dan menyenangkan dia. Seberapa banyak kita hari ini orang Kristen, umat Tuhan, anak muda, bahkan saya sendiri pun seringkali mungkin kita bisa berhasil di banyak hal. Namun apakah kita berkenan di mata Tuhan atau tidak? Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan. Berkenan adalah kata yang terakhir. Dan berkenan itu bicara supaya kita ini bisa menyenangkan Tuhan. Karena apa yang kita senangkan di dunia ini belum tentu Tuhan senang. Namun mungkin apa yang kita gak senang di dunia ini mungkin merenggut ego kita, melawan daging kita. Namun sebenarnya itu menyenangkan Tuhan. Kita buka firman Tuhan Yohanes 4 ayat 34, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Perhatikan baik-baik. Yesus ngomong ketika ditanya, Tuhan adakah makanan padamu? Apakah engkau sudah makan? Namun Yesus menjawab kepada para murid di tengah-tengah satu pembicaraan dengan perempuan Samaria. Yang pada saat itu sedang terjadi satu percakapan yang luar biasa. Bukan cuma percakapan biasa, namun percakapan yang menghasilkan keselamatan. Namun pada saat itu bisa diperhatikan baik-baik. Yesus mengatakan makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Dan menyelesaikan pekerjaannya. Artinya apa? Yesus datang ke dunia bukan cuma melakukan. Banyak orang bisa melakukan. Banyak orang bisa berhasil melakukan. Namun belum tentu bisa menyelesaikan. Karena menyelesaikan pekerjaan dalam ayat ini bicara apa? Yesus menyelesaikan pekerjaannya ketika di kayu salib dan Dia berkata, "It is done." Yang artinya sudah selesai dan nyawanya terenggut untuk keselamatan engkau dan saya. Dia sudah melakukan mujizat. Dia sudah melakukan pengajaran. Dia sudah menyembuhkan dan semuanya Dia sudah melakukan. Namun menyelesaikan adalah titik di mana it is done. Waktu Dia menyelesaikan pekerjaannya itu, saya mau tanya, Dia sudah berhasil dalam reputasinya yang panjang. Namun menyelesaikan pada saat tersebut, bicara Dia bukan menyenangkan manusianya, namun Dia menyenangkan Bapa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya siapa yang percaya beroleh hidup yang kekal. Berarti kasih Allah yang besar itu diwujudkan kepada Yesus ketika Dia mati di kayu salib. Dan Dialah menyelesaikan. Hari ini yuk kita belajar. Bukan cuma sekedar berhasil. Namun kita harus bisa menyenangkan Tuhan.
Amin. Saya berikan judul khotbah pada sore hari ini adalah real food, yaitu makanan yang sebenarnya. Karena Yesus ketika dia bicara makanan, dia bicara melakukan kehendak Tuhan dan menyelesaikan pekerjaannya. Kita buka ayat sama-sama Ibrani 5 ayat 11 sampai 14. Kita baca bersama-sama Ibrani 5 ayat 11 sampai 14. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu bukan makanan keras. Sebab barang siapa memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. Ayat 14 sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik dari yang jahat. Kembali ke ayat 11. Kita akan belajar perikop ini bersama-sama pada sore hari ini, saudara. Kenapa saya beri judul real food? Real food itu bicara adalah makanan yang sebenarnya. Makanan yang sebenarnya bukan bicara makanan instan. Namun makanan sebenarnya adalah makanan yang kita makan sesuai dengan kebutuhan energi kita, kalori kita, dan usia kita. Contoh, kalau engkau sudah bertumbuh besar, tentu engkau tidak minum susu yang seperti susu formula untuk anak-anak dan sebagainya. Begitu juga hari ini, kedewasaan iman itu tidak bisa diukur dari umur. Firman Tuhan berkata, janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, tetapi tunjukkanlah ketaatanmu, kesetiaanmu, dan kasihmu. Artinya kedewasaan seseorang itu tidak bisa ditunjukkan dari umur. Namun dari bagaimana tingkah laku kita merespon apa yang di depan kita, menyelesaikan masalah, berbicara dan berkomunikasi. Itu yang menentukan kedewasaan kita. Ada orang yang mungkin sudah berumur, namun dia tidak pernah bisa menyelesaikan masalahnya dia dengan proper, dengan aturan yang baik. Berarti tidak punya kedewasaan. Hari ini, waktu ini sudah semakin terlalu cepat, saudara. Kalau kita tidak bisa mendewasakan, kita punya iman, mendewasakan rohani kita, mendewasakan emosi kita, kita akan ketinggalan dengan tubuh kita. Tubuh ini makin hari makin tua, saudara. Saudara nggak bisa bilang, wah saya bisa awet muda, bisa panjang. Enggak. Waktu itu berlalu terlalu cepat. Gitu. Coba tadi di foto tadi ada Farel kan, saudara. Nah, Farelnya masih imut-imut, betul kan, saudara. Nah sekarang sudah, ya amit-amit. Bukan saya Farel ya. Ibrani 5 ayat 11. Berarti kita punya waktu terus berjalan. Namun tubuh kita ini terus berpacu dengan pertumbuhan sel-sel metabolismenya semua. Namun kita harus ingat, kita imbangi dengan kedewasaan yang harus kita raih. Ibrani 5 ayat 11, kita poin yang pertama. Tentang hal itu banyak yang suka, banyak yang harus kami katakan. Tetapi yang sukar untuk dijelaskan karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Perhatikan baik-baik. Banyak hal yang harus kami katakan, tapi sukar untuk dijelaskan. Loh, artinya apa? Karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Perhatikan baik-baik. Saudara pernah ketemu orang yang orang itu sebenarnya dia menjelaskan sesuatu itu mungkin sederhana. Namun ketika kita tidak mau mendengarkan, kita akan menganggap sesuatu yang sederhana itu adalah sesuatu yang sangat kompleks dan kita tidak tahu ujungnya kemana, saudara. Makanya harus kami katakan tapi sukar untuk dijelaskan. Berarti bicara apa? Sudah dijelaskan, sudah hari ini ulang-ulang ngomong, namun ini menjadi orang yang bebal, saudara. Makanya poin yang pertama yang saya mau bahas pada sore hari ini adalah belajar mengerti. Ya. Sederhana ya, belajar mengerti. Saya ngomong, tolong nanti buat cappuccino. Artinya apa? Kopi duluan, susu nanti. Betul kan? Kalau orang yang tidak mau belajar mengerti,
Dia bilang, yang penting ini kopi. Dituangkan susu terlebih dahulu, terus ditaruh kopi. Jadinya apa? Latte. Kenapa? Karena gak mau belajar mengerti. Cuma melihat komposisinya sama dalam hal global. Namun tidak mau melihat detailnya. Bayangkan, coba global. Mata kamu saya pindah di mulut. Mulut kamu saya pindah di mata. Kan sama aja muka, betul kan? Namun gak seperti itu saudara. Benar gak? Coba aja air laut itu ditaruh di gunung. Gunungnya pindah di air laut. Nggak bisa, airnya tumpah air lautnya. Semua itu sistematis, ada aturannya. Kenapa kita harus belajar mengerti? Karena hari ini saya rasa kita masuk di generasi yang paling sulit untuk mengerti. Dan kita cenderung mau dimengerti. Benar kan? Saya ngomong, saya mau saya didengarkan. Kalau saya nggak didengarkan, saya ngambek. Kalau saya nggak didengarkan, saya marah. Betul? Kita susah untuk belajar mengerti. Informasi yang kita lihat banyak. Namun yang kita mengerti pun beberapa hal dan itu salah. Ingat loh, Tuhan ajar kita setiap hari itu hal yang baru. Lewat firman, lewat saat teduh, lewat pengalaman dengan orang tua, semua itu baru. Saudara, karena firman Tuhan berkata apa? Jangan engkau serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Kadang-kadang, pada saat capeknya saya, tiba-tiba ada aja sesuatu yang lucu. Saya kadang-kadang iseng sama saya punya anak, saudara. Ayo nonton TV di atas, sambil jemur. Saya kasih makanan, suapin. Namun sebelum itu stop dulu. Read Bible ya. Nah, saya bacakan 5 verse. 5 verse. Habis itu selesai baru kita nonton. Gitu kan. Suatu ketika berbeda. Saya lagi sibuk-sibuk pagi-pagi. Ditelepon kiri kanan. Tiba-tiba dia datang. Read Bible. Oh, saya bingung. Nah, berarti ada sesuatu yang diajarkan kepada saya. Sibuk boleh. Pikiran lain boleh. Namun ingat, memulai harimu memulai dengan Tuhan. Begitu juga hari ini. Banyak hal yang makanan kita itu saya yakin dan percaya kita harus belajar makan real food, bukan instan. Namun real food bicara usia kita. Bicara tingkat kedewasaan rohani kita. Namun seringkali kita hari ini tidak mau belajar mengerti. Kita hanya mau dimengerti. Coba kita lihat buka firman Tuhan. Amsal 24 ayat yang ketiga. Ini indah sekali saudara. Kenapa harus belajar mengerti? Kalau kita nggak pernah belajar mengerti, tidak pernah ada namanya kesepakatan. Kalau tidak ada kesepakatan, tidak ada kuasa Tuhan. Firman Tuhan berkata apa? 2-3 orang sepakat meminta dalam namaku, maka aku akan mengabulkannya. Berarti waktu kita belajar mengerti, di situ muncullah kesepakatan. Dalam satu kelompok harus ada belajar mengerti supaya kita punya kesepakatan. Kakak adik harus belajar mengerti supaya punya kesepakatan juga. Coba kita lihat firman Tuhan sama-sama. 1, 2, 3. Dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan. Stop dulu ya. Hikmat berarti ada sesuatu yang datang daripada Tuhan. Ide kreatif. Contohnya apa? Saya mau bangun jalan tol. Hikmat. Benar kan? Terus dengan kepandaian itu ditegakkan. Kepandaian ini bicara apa? Pengetahuan. Bangun jalan tol tentunya campuran semennya bukan semen yang asal-asalan. Alatnya nggak bisa kamu bangun jalan tol suruh manusia kan? Mesti pakai alat semuanya. Berarti setelah ada hikmat harus ada pengetahuan supaya hikmat itu bisa tereksekusi dan punya pengetahuan yang bagus. Saya punya kata-kata yang bagus, saya punya lagu yang indah. Namun kalau saya nggak bisa punya chord yang bagus, melodi yang indah, lagu itu pun tidak akan terjadi. Betul? Selanjutnya, ayat 4. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan dengan pengertian
Kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Mundur dulu ayat 3. Saudara punya rumah didirikan, dapat hikmat. Ditegakkan butuh pengetahuan. Terus ayat 4. Namun kalau rumah itu kosong, apakah itu bisa disebut rumah? Rumah secara bangunan. Namun rumah bukan tempat untuk kami menempati dan tinggal di sana. Benar kan? Lantas bagaimana bisa disebut rumah? Dan dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Setiap kamar diisi dengan harta benda. Namun bagaimana? Pengertian. Punya hikmat, Tuhan anugerahkan. Kepandaian, kamu pelajari. Ini perhatikan baik-baik. Setelah ini poinnya sederhana, cepat selesai. Namun kamu harus tangkap formula dan skema ini baik-baik. Supaya ini bisa mendewasakan iman kamu berkarya dalam apapun nanti. Hikmat Tuhan berikan, anugerahkan. Kepandaian kita pelajari, R&D, riset. Pengertian kita usahakan. Karena untuk belajar mengerti bukan cuma bicara karena kamu pintar kamu bisa mengerti. Bukan. Namun orang yang belajar mengerti dia punya kepandaian. Namun ego dan emosinya dia turunkan. Tanpa ini tiga, sebuah rumah yang berdiri tidak akan pernah ada artinya. Ada hikmat, ada pengetahuan, harus ada pengertian. Amin. Selanjutnya. Ibrani 5 ayat yang ke-12. Ya, kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Perhatikan, tadi kan real food itu bicara apa? Makanan yang asli sesuai dengan kebutuhan saya. Oke? Perhatikan di sini katakan harusnya kamu ini sudah harus butuh makanan keras, namun kamu masih memerlukan susu. Poin yang jelas di ayat ini yang bermasalah adalah satu, ketika diumumkan di ayat yang di atas, yaitu sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu. Berarti masalah, kenapa salah minum susu? Bukan susunya yang salah. Kenapa salah makanan keras? Bukan makanan kerasnya yang salah. Karena waktunya sudah makanan keras, namun masih minum susu. Artinya di sini bicara sudut waktu. Poin yang kedua, jangan meremehkan waktu. Kemarin saya khotbahkan, tempat terakhir kita bukan bicara lokasi. Ada yang mau pensiun di Bali, ada orang Indonesia mau pensiun di Australia, ada orang Indonesia mau pensiun mungkin di Kanada dan semuanya. Namun orang Australia mau pensiun di Bali. Orang Indonesia, saya mau pensiun di Korea. Orang Korea mau pensiun di Manado. Gitu. Orang Korea mau pensiun di Surabaya. Berubah. Karena tempat yang terakhir itu bukan bicara lokasi. Namun tempat yang terakhir bicara waktu yang terakhir. Waktu yang terakhir itu bicara apa? Ketika kita sudah tidak punya nafas untuk dihembuskan, darah sudah berhenti mengalir, jantung sudah berhenti berdetak, berarti itu adalah tempat kita yang terakhir dan itu adalah waktu kita yang terakhir. Makanya hari ini sebelum kita bisa mencapai waktu yang terakhir, jangan pernah meremehkan waktu. Karena waktu itu definisinya semua berbeda-beda. Karena waktu itu adalah kairos, Tuhan itu adalah waktu Tuhan. Namun kronos saya dan kronos Kojo berbeda. Kronos saya dan kronosnya Jason berbeda.
tergantung motivasi kita. Namun bagaimana supaya kita nggak bisa meremehkan waktu? Kita harus bisa belajar mengerti. Orang yang bisa belajar mengerti, dia bisa memaknai kehidupannya. Dia bisa memaknai apa pemberian Tuhan. Dia bisa memaknai firman Tuhan. Dia bisa mendapat rema daripada Tuhan. Namun jangan meremehkan waktu. Ini bicara apa? Ada orang yang ngomong seperti ini. Saya mau waktu ini cepat berlalu supaya ujian saya cepat selesai. Oke. Namun di waktu yang sama ada satu orang yang sedang menangis. Memohon, Tuhan tolong panjangkan waktu ayah saya supaya dia masih bisa bertemu dengan anak-anak yang lain. Di waktu yang sama ada orang mungkin hampir mati, namun ada orang yang menolong. Berarti ada yang ngomong pengen cepat lewat, ada yang ngomong tahan sebentar Tuhan. Ada yang ngomong di tengah-tengah kegelapan perang dingin, perangnya ayo Tuhan cepat selesai. Ada yang tiba-tiba masih dalam kejayaan dan diberkati, Tuhan perpanjang waktu saya supaya saya bisa menikmati. Berarti kronos itu relatif. Betul ya? Tergantung kepentingan kita semua. Namun satu hal, kalau kita cuma melihat kronos, kita cuma melihat keberhasilan. Kita tidak pernah melihat menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita melihat kairos, berarti kita tahu saya sakit, saya diberkati, saya kondisi nyaman, saya kondisi aman, saya kondisi yang tidak nyaman, saya kondisi cukup, saya kondisi tidak cukup. Namun saya melihat kairos Tuhan. Berarti tujuan kairos itu apapun waktu yang Tuhan berikan melintasi saya hari ini. Namun saya tahu ada momentum Tuhan yang akan melintasi saya. Saya tidak akan meremehkan waktu saya untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Yang kedua, jangan meremehkan waktu. Kronos waktumu sendiri, menilai dengan relativitasmu sendiri. Namun kairos adalah waktunya Tuhan. Ketika kronos itu engkau gunakan secara baik, waktu momentum Tuhan melintasi waktu tersebut. Amin. Selanjutnya poin yang ketiga, Ibrani 5 ayat 13. Kita baca bersama-sama. Ibrani 5 ayat 13, 1, 2, 3. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami tentang ajaran kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. Yang pertama, belajar mengerti. Yang kedua, jangan remehkan waktu. Yang ketiga, supaya hari ini kronos yang relatif itu bisa kita pakai bukan untuk menyenangkan manusia, namun menyenangkan Tuhan. Kita ikut dalam momentum kairosnya Tuhan. Yang ketiga bicara, pakai waktu untuk kebenaran dan kedewasaan. Loh kenapa? Berarti waktu yang saya punya, saya harus belajar. Punya karakter yang baik. Saya harus belajar supaya saya mau diasah. Batu menajamkan batu, betul kan? Besi menajamkan besi. Oh, manusia menajamkan manusia. Yusuf itu diproses sangat panjang, saudara. Namun setiap waktu yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupnya, dia pakai untuk mendewasakan dia sampai Tuhan pakai untuk kebenaran. Dapat visi, dibuang ke sumur. Sudah dibuang ke sumur, dia tetap bertahan bahwa dia percaya ada Tuhan yang akan tolong dia. Dia tetap berbuat baik. Digoda sama istri Potifar, dia tetap hidup dalam kekudusan. Oke? Dia pakai waktu untuk kebenaran dan kedewasaan. Kita hari ini pakai waktu untuk apa? Kita pakai waktu untuk kenyamanan kita kadang-kadang. Kita pakai waktu untuk ego kita. Kita pakai waktu untuk menyenangkan manusia. Kita pakai waktu untuk menyenangkan diri kita sendiri. Padahal kita lupa. Kita gak boleh remehkan waktu. Supaya kita bisa pakai waktu itu untuk kebenaran dan kedewasaan iman kita. Amin. Bahkan Yusuf, ketika dia dibuang ke penjara,
Juru minum datang minta tolong. Dia sudah tolong juru minum. 2 tahun dilupakan. Padahal dia sudah pesan, kalau kamu nanti kembali ke sana, tolong ingat aku. Bahwa aku tidak seharusnya di sini. Waktu juru minum sudah diangkat ke atas, dilupakan. Apakah tertulis Yusuf sakit hati? Enggak. Yusuf tetap bekerja baik. Berarti dia pakai waktu itu untuk kebenaran. Dia pakai waktu untuk membangun karakter yang baik sesuai dengan ajaran kebenaran tersebut. Bagaimana kita hari ini? Sesuai dengan ajaran Yesus, ajaran Kristus, karakter Kristus. Dengan apapun yang terjadi kita bangun kesabaran kita, kelemah lembutan kita, kerendahan hati kita. Orang-orang pilihan Allah adalah orang yang mengenakan belas kasihan, kelemah lembutan. Berarti orang yang pakai karakter itu bukan orang sembarangan. Orang yang pakai karakter itu adalah orang-orang pilihan Allah. Bahkan sampai akhirnya Yusuf sudah di atas. Semua keluarga datang. Dia mau balas dendam pakai piala. Pakai skenario dia sendiri. Menurut saya yang paling sakit itu ketika Yehuda membela Benyamin. Tolong jangan hukum dia. Paling sakit hati saat itu. Kenapa? Waktu Yusuf dibuang, siapa yang belain? Siapa yang lindungi? Banyak yang meninggalkan. Namun tercatat, Yusuf gak bisa menahan tangisnya. Hatinya sangat lembut. Kenapa? Karena sejak dia buang di sumur, sampai dia naik menjadi Perdana Menteri, dia menggunakan waktu untuk mendewasakan imannya, mendewasakan karakternya. Pada saat itu dia rangkul mereka semua. Pakai waktu untuk mendewasakan kita. Amin. Yang terakhir, Ibrani 5 ayat 14. Satu, dua, tiga. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Perhatikan, belajar mengerti, ada hikmat, kita punya pengetahuan, namun harus punya pengertian. Setelah belajar mengerti, jangan remehkan waktu karena terus berjalan. Pakai waktu untuk mendewasakan kita, pakai waktu untuk belajar kebenaran. Dan yang terakhir, kita bisa membedakan yang baik dari yang jahat. Dunia ini dipenuhi dengan kejahatan. Namun kita masih bisa mengambil sisi baik dari dunia ini. Kalau kita tahu makanan yang keras. Karena engkau kukasihi, engkau kutegur dan kuhajar. Karena Tuhan mengasihi kita, Tuhan menegur kita dan mengajar kita. Maka di balik rotan, di ujung rotan itu ada emas, itu ada. Makanya yang keempat, makanan keras untuk orang yang terlatih. Orang yang terlatih itu dalam bahasa aslinya yaitu gimnasia, bicara orang yang dewasa dan well trained. Artinya apa? Dia sudah bisa tahan banting, saudara. Tanpa makanan keras tentunya gak mungkin bisa terlatih. Seorang olahragawan pasti punya standar protein yang dia harus makan. Gitu loh. Tempoh hari waktu kami ke NTT, hari pertama, izin cerita ya Pak Jo ya. Nah, Ko Jo telepon tiba. Shalom, kamu di mana? Loh, saya sudah Pak di Indomaret gitu. Nah, kok gak jemput saya? Loh iya Pak, siap Pak, saya jemput Pak. Tolong berikan telur katanya. Hah? Telur? Berapa banyak? 2 tray. Hah? Kamu makan semua 2 tray? Ya, katanya. Berarti bicara apa?
Loh, berarti orang yang terlatih itu punya makanan nutrisinya tersendiri, betul kan? Kalau saudara cuma mau makanan-makanan yang enak, dalam tanda kutip ya, bukan mujizat itu salah. Dalam tanda kutip bukan cuma makanan yang mengenakan telinga. Namun pertanyaannya hari ini yang saudara dapati di dalam lapangan, field saudara ini adalah tantangan yang lebih buas. Orang-orang lebih jahat. Kita diam aja media itu serang kita loh. Betul kan? Dulu zaman dulu saudara baik, diam, saudara bergerak, mungkin musuh serang. Musuh pukul saudara langsung. Sekarang enggak. Serangan media gimana? Berapa banyak orang di Korea dan di Jepang bunuh diri, atau di Indonesia juga ada, gara-gara netizen. Betul kan? Gara-gara depresi. Influencer-influencer bisa stres. Loh kok bisa? Serangan itu bukan secara fisik, namun cuma secara verbal, bukan verbal langsung. Cuma secara tertulis dari media sudah bisa menyerang kita. Makanya hari ini makanan yang keras itu kita butuhkan. Makanya cintailah firman Allah, katakan amin. 1 Timotius 4 ayat yang ke-8. Yang terakhir. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Ini luar biasa. Baik untuk hari ini maupun untuk akan datang. Baik untuk hari ini maupun untuk besok. Baik untuk tahun ini maupun untuk tahun depan. Latihan badani terbatas. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena ibadah berbicara kita punya latihan bukan sekedar badan. Namun kita latihan rohani kita. Waktu kita melatih roh kita. Firman kita terima. Firman kita pelajari. Sulit mengampuni, kita paksa untuk mengampuni. Sulit memberi, kita paksa memberi. Sulit berbelas kasih, kita paksa berbelas kasih. Firman yang kita terima, firman itu bekerja. Tidak terpaku dengan apa yang kita lihat. Karena iman timbul dari pendengaran oleh firman Allah. Karena apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, bahkan tidak pernah timbul dalam hati, itu disediakan Allah bagi orang yang mengasihi Dia. Berarti latihan badani terbatas. Makanan keras untuk orang yang terlatih. Berarti makanan rohani yang saya makan hari ini harus bisa melatih diri saya mencintai ibadah dan kedekatan dengan Tuhan. Karena disitulah janji Tuhan akan dinyatakan. Tuhan tidak pernah lalai menepati janji-janjinya. Walaupun seringkali kita menganggap itu sebagai kelalaian. Namun Tuhan itu sabar menunggu kita berbalik dan bertobat. Kalau mungkin ini belum waktunya bagi engkau, sabar. Namun Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Dia tahu kapan waktu yang tepat, kapan kairos yang tepat. Ketika engkau sudah bisa mengerti, engkau tidak meremehkan waktu. Engkau pakai waktu untuk mendewasakan imanmu. Dan yang terakhir, engkau sadar bahwa makanan yang keras untuk melatih rohani saya. Supaya saya lebih dekat kepada Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Saya Noel dan Singa untuk maju ke depan. Kita tundukkan kepala kita sejenak. Ajar setiap kami Tuhan untuk mengerti hari-hari ini. Supaya ketika kami mendengar firman-Mu, kami bukan sekedar datang dan mendengar. Namun firman-Mu tinggal dalam hati kami. Dan kami mau belajar tidak meremehkan waktu. Menurut kami ingin waktu cepat. Menurut orang lain, tolong Tuhan tahan waktunya.
Waktu itu relatif bagi setiap kami. Namun izinkan kami mencari kairos Tuhan. Supaya kami berporos. Bukan keberhasilan yang kami kerjakan. Namun kami menyenangkan hati Tuhan. Sehingga kami mau pakai waktu kami untuk kebenaran. Kami mau pakai waktu kami untuk kedewasaan. Dan kami tahu kami menjadi orang-orang yang terhati di hadapan Tuhan. Dan kami yakin dan percaya makanan keras siap kami makan. Karena kami adalah orang-orang yang terhati. Ini aku bejanamu, bentuklah sesuai kehendakmu. Amin. Untuk genapi firman-Mu. Oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bencana yang sempurna seperti-Mu. Ini aku Tuhan. Ini aku bejanamu, bentuklah sesuai kehendak-Mu. Untuk genapi firman-Mu. Oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bencana yang sempurna seperti-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan. Kalau malam hari ini Tuhan kami diingatkan untuk kembali menjadi orang-orang yang dapat mengerti Tuhan. Bukan orang-orang yang hanya mau dimengerti Tuhan. Dan kami mau juga Tuhan memakai setiap waktu kami Tuhan. Dengan bijaksana, dengan baik Tuhan. Supaya kami Tuhan menjadi orang-orang yang dewasa di dalam Engkau. Menjadi orang-orang yang hebat di dalam Engkau. Dan kami percaya Tuhan, setiap dari kami Tuhan Kau percayakan dengan segala sesuatu yang luar biasa. Yang berguna buat setiap kami Tuhan. Menjalani hidup ini dengan lebih baik Tuhan. Kami juga mau berdoa buat gereja-gereja yang ada di seluruh dunia. Bagi para hamba Tuhan sampai kepada semua jemaatnya. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua. Supaya mereka menjadi berkat dan berdampak. Sehingga gereja di seluruh dunia dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan dengan tulus dan takut. Buat semua hamba Tuhan dan gereja bersatu, rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian juga untuk gereja di mana kami Kau percayakan untuk menggembalakannya, yaitu gereja Blessing the Spirit. Tuhan, kami juga berdoa untuk persembahan dari jemaat-Mu. Kiranya Tuhan menerima dan membalas berlipat-lipat. Biarlah persembahan ini berkenan kepada Tuhan sebagaimana persembahan Habel. Tuhan, beri kemurahan-Mu. Balaslah kebaikan dan kerelaan hati jemaat. Jaga dan lindungi mereka, serta pelihara mereka beserta keluarga, pekerjaan dan kesehatannya. Mari saudara-saudara, kita dekapkan tangan kita di dada. Karena firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jadilah berkat. Dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga. Di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus, yang telah mati bagi dosa kita dan bangkit pada hari ketiga. Sehingga kita menyembah Tuhan Allah yang hidup. Dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dan Dia naik ke surga untuk menyediakan rumah bagi kita. Sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dan Dia akan datang kembali untuk menjemput umatnya yang berjaga-jaga, kudus, dewasa, dan bijaksana, serta menghakimi dunia. Dan di dalam persekutuan dengan rohnya yang kudus, yang membuat hati kita berkobar-kobar dan roh kita menyala-nyala. Di dalam kasih semula, Roh Kudus yang menghibur, menguatkan, memelihara, menginsyafkan, menuntun dan memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan, serta menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita tutup dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan,
Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk.